Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Di sini Abi akan menjelaskan tema D subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran 4, 5, dan 6. Disimak ya anak soleh dan soleha. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca di PowerPoint Abi ini ya. Oke. Has SDIT Baitul Jannah juga kalian bisa lihat di ke Al-Mu'min ayat 67. Abi akan menjelaskan tentang PPKN atau PKN. Kegiatan pada gambar di samping itu menunjukkan kerja bakti ya. Nah, adapun contoh yang lain dalam kewajiban masyarakat adalah menjaga keamanan lingkungan, menjaga kerukunan hidup, menjaga mematuhi norma hukum yang ada dan mematuhi norma sosial, serta menjaga ketertiban lingkungan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Oke. Bahasa Indonesia, di sini Abi akan menjelaskan tentang pengertian pantun dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris, 8 sampai dengan 12 suku kata di tiap baris, memiliki sampiran dan isi dan berirama ABAB. Ya, kalian baca lagi. Jenis pantun itu ada 3, ada pantun anak-anak, orang muda, dan orang tua. Maknanya adalah makna yang disampaikan baik tersirat maupun yang tersurat yang dapat berisi nasihat, teguran maupun hiburan. Organ peredaran darah pada manusia itu adalah jantung. Ini ke materi IPA ya. Jantung itu memiliki 4 ruang yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Serambi dan bilik kiri jantung itu berisi dengan darah yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan sebaliknya. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya ya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi dan juga pembuluh balik atau arteri dan vena. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada plasma darah. Plasma darah itu adalah cairan yang berwarna kekuningan pada darah yang berfungsi membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan juga faktor pembekuan darah. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Nah, itu adalah bagian-bagiannya ya. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, seperti itu peredaran darahnya ya. Oke. PS, Abi akan melanjutkan ke materi PS. Contoh interaksi lingkungan manusia dengan lingkungan itu belajar kelompok, gotong royong, dan juga jual beli. SBDB, ciri-ciri tangga pada nada mayor dan minor. Lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan riang, dinyanyikan dengan penuh semangat, diawali dengan akhiran do, dan diawali dengan nada sol dan atau mi. Kalau minor itu sebaliknya, hikmat, lagunya sedih, juga diawali dan diakhiri dengan nada la atau mi. Oke. Kesimpulannya bisa kalian lihat di tabel atau PowerPoint Abi. Nah, tugas kalian untuk pembelajaran 1, 2, 3 kalian kerjakan saja di modul ya. Oke, setelah itu laporan ke Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi pembelajaran 1, 2, 3, sekarang lanjut ke pembelajaran 4, 5, 6 ya. Disimak ya nak. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di contoh ini ya, di PowerPoint Abi. Tujuan pembelajarannya lanjut ke ciri khasnya, kalian bisa lihat di PowerPoint Abi, bisa kalian pause. Nah, ini Abi akan menjelaskan tentang PPKN, tanggung jawab penjaga keamanan,
Contohnya itu udah ada di PowerPoint, tanggung jawab sebagai warga sekolah, contohnya udah ada di PowerPoint, tinggal kalian baca ya. Oke, ambil lanjut. Untuk bahasa Indonesia, hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika membaca pantun adalah intonasi atau penekanan nadanya tinggi atau rendah, keras lembut dan cepat lambatnya itu tergantung daripada kalimat daripada pantun tersebut. Jeda atau pemenggalan kata itu berguna untuk memudahkan pendengar dalam memahami pantun. Pelafalan huruf atau kata itu agar kalian dapat menimbulkan makna yang berbeda ya, seperti itu. Volume suaranya juga harus ditingkatkan. Mengidentifikasi jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Ada pantun nasihat, contohnya seperti itu ya. Seperti di PowerPoint. Pantun jenaka, pantun teka-teki, kepalawanan, sama pantun kias. Nah, itu udah ada di buku dan PowerPoint Abi nih. Tinggal kalian baca ya. Jenaka itu lelucon, kalau teka-teki itu pertanyaan. Kepalawanan itu berisi tentang kepalawanan, sedangkan kias itu adalah mengandung makna, perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Nah, IPA, membuat poster organ peredaran darah. Nah, hewan vertebrata itu bertulang belakang. Kalau invertebrata tidak bertulang belakang, yang Abi jelaskan ya. Kemarin-kemarin itu kan udah ada ini. Peredaran darah hewan dapat berupa peredaran darah terbuka dan tertutup. Terbuka itu misalnya serangga, tertutup itu misalnya cacing, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, cacing seperti di samping bisa kalian baca ya, pengertiannya seperti apanya. Nah, setelah cacing itu ada namanya mamalia. Nah, ini peredaran darahnya ya. Nah, contohnya lihat di atas tuh, pengertiannya juga udah ada di PowerPoint Abi. Ada 4 ruangan juga dia, 2 serambi dan 2 bilik. Dibatasi dengan katup penghubung dan sekat sempurna, oke? Nah, kita ke IPS sekarang. Mengidentifikasi usaha masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk sosial budaya, contohnya 1, itu ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga. 2, ikut melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah. 3, aktif dalam organisasi yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, SBDB ya seperti itu. Nah, SBDB kalian bisa lihat nih. Di sini ada lagu tangga mayor, nada minor, contohnya udah ada ya, ciri-cirinya. Contohnya juga udah ada, menuliskan tangga nada dan minor ya. Oke, bisa kalian lihat di PowerPoint Abi ini udah lengkap. Ya, kalian bisa baca. Oke. Abi lanjut ya, Nak. Nah, kesimpulannya itu bisa kalian lihat di PowerPoint. Nah, untuk materi subtema 1 ini sudah selesai. Oke. Nah, untuk latihannya untuk 456 itu halaman 34 di modul, oke. Jadi hari ini kalian harus mengerjakan tema D subtema 1 ya. Oke, Abi ulangin, tema D subtema 1. Pembelajarannya 1 sampai 6, oke. Di modul ya, Nak, jangan sampai tidak mengerjakan. Kalau sudah kalian foto atau kirim ke Abi. Ya, Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.